Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati, lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah gak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Wah, dia pasti udah nyesel nih, gue sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gue dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gue pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Nggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu, oh gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker, dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh, ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain, justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah, Allah lebih tahu ya masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan. Nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. Dan itu bukti kalau Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Nah sekarang coba alam yajidka yatiman fa'awa ini kita lihat dalam kasus Nabi. Goalsnya sama. Goalsnya supaya kita percaya sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu intinya ya. Nah dalam konteks sirah Rasulullah SAW, kalau kita mau memahami alam yajidka yatiman fa'awa dengan membaca sirah, itu keren banget. Allah tuh benar banget ngomong alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Allah lah yang memfa'awakan Nabi. Dengan cara apa? Pertama Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati kakeknya. Sehingga kakeknya menganggap Nabi sebagai cucu kesayangan di antara cucu-cucunya. Lalu Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati ibundanya. Oh biasa Ustadz, banyak ibu yang gak sayang sama anaknya. Nah sekarang ibunya sayang banget sama anaknya. Aminah sayang banget kepada Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang agak unik nih. Allah masukkan rasa cinta itu ke dalam hati ibu susunya. Halimah dari Bani Sa'di atau Sa'diyah namanya. Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya Halimah tuh mereka dari kabilah Sa'di itu, dari orang-orang pedalaman, biasanya suka ada musim kerjanya, suka ada kerja musiman. Nah kerja musiman itu apa? Nyusui anak-anak orang terpandang di kota Mekah. Sehingga beberapa cewek dari Bani Sa'di itu pada musim menyusui, mereka datang, yang mereka udah bisa menyusui, mereka datang ke Mekah mencari anak-anak orang terhormat di Mekah untuk disusui. Tujuannya dua. Satu, mendapatkan bayaran dari profesi itu. Kedua, bisa mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga si perempuan ini dengan keluarga bayi tersebut yang ayahnya adalah kepala kaum. Itu tujuan menyusui pada masa itu. Dan kalau sudah diikat persaudaraannya jadi kayak koalisi gitu, jadi geng gitu kan. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga ini, nanti yang akan ngebelain mereka itu adalah kabilah yang mereka sudah punya hubungan tadi tuh. Mu'akhad namanya, atau punya kayak perjanjian gitu. Nah,
Ketika perempuan-perempuan, cewek-cewek dari Bani Sa'di datang ke Mekah, di antara mereka ada Halimah, mereka kan nyebar tuh. Sesuai dengan rekomendasi dari temannya, yang kenal dari sebelumnya, punya link apa segala macam. Datang ke rumah-rumah orang-orang terpandang di Mekah, terus cewek-cewek itu pada satu persatu mendapatkan bayi untuk disusui. Ada yang dapat bayi dari anak orang kaya, ada yang dapat bayi dari anak pemuka kaum, ada yang dapat bayi dari seorang anak yang dermawan, apa dan segala macam, banyak lah, pokoknya banyak keuntungan. Kecuali Halimah. Ketika yang lain udah dapat bayi-bayi keren, kamu dapat siapa? Saya dapat anak kepala suku itu. Wah, beruntung sekali kamu. Berarti keluarga kamu sekarang punya ikatan dengan suku yang paling kuat. Kan keren ya. Pertama bangga, kedua nggak ada yang berani dengan keluarga ini karena dia punya link kepada kabilah yang kuat. Kayak gitu berlaku dulu tuh. Terus kayak apa istilahnya ya? Zimmah. Nah, saya baru ingat. Zimmah. Jadi punya jaminan dari keluarga itu. Jadi nggak ada yang berani. Terus kalau kamu dapat siapa? Saya dapat anaknya Fulan. Wah, anak orang kaya dong, dibayar gede dong. Alhamdulillah kalau bahasa sekarang, untung. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Nggak ada. Hah, kasihan banget sih kamu, gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah diantara ibu-ibu susu yang lain, seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah nggak peduli anak ini yatim atau nggak peduli dibayar apa nggak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nah gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang, kasihan anak kita nggak ada kabilahnya nggak kuat, kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar. Dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas, tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuma ibu rumah tangga. Punya warung kecil di depan rumah, tapi nggak pernah untung. Soalnya dimakan sama anaknya semua tuh, semua dagangan. Jual apa? Mak, boleh ambil? Ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung mak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam yajidka yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae. Yang ini serak, yang ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please. Pas ngaji,
Jadi agak-agak kurang ikhlas juga namanya musabaqah anak-anaknya kayak atlet gitu karena semangat ya semangat, jatuh dong jatuh, wah jatuh gitu. Jadi artinya kayak tadi lah tanding Pevi ya, Pevi Sanggu tadi teh nonton sama teman-teman.